apa yang terjadi setelah Yesus menebus saya. Ya, apa yang terjadi setelah Yesus menebus saya? Apa yang terjadi? Yang pertama, dosamu diampuni. Betul nggak? Itu pasti itu. Dosamu diampuni. Jadi termasuk dalam sini adalah penebusan dan pengampunan. Redeem, ditebus, dibayar, dan forgiven, diampuni. Itulah makna penebusan Kristus yang pertama. Ketika kita terima Tuhan Yesus, Tuhan ampuni dosa saya. Dan ketika saya menerima Yesus ampuni dosa saya, maka sebenarnya maka Yesus juru selamat, redeemer, penebus. Yesus menebus saya. Dan bukan hanya menebus, tapi Yesus mengampuni saya. Saudara ingat bagaimana seorang yang mau dilempar batu karena kedapatan berzina perempuan itu? Hai perempuan, aku pun tidak menghukum engkau. Saya bebas dari hukum. Karena Tuhan menebus saya. Darahnya cukup untuk menebus saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kalau sudah lihat di KPP itu dan dibikinkan togu shortsnya, maka itu sebenarnya makna penebusan Kristus yang kedua. Yang selalu saya suka katakan. Bahwa Yesus itu sebetulnya menebus saya dari nyecer dosa saya. Saudara ngerti? Nyecer berdosa. Karena manusia pada dasarnya sebelum dalam Tuhan itu punya nyecer, selalu mau berbuat dosa. Ketika aku melakukan ini, selalu yang jahat itu ada padaku. Ketika aku menginginkan sesuatu yang baik, tetap yang jahat itu ada padaku. Aku manusia celaka, kata Paulus. Paulus sangat mengerti sekali bahwa sebenarnya Yesus selain menebus dosaku, tapi Yesus yang kedua, Yesus itu telah menghabiskan nyecer dosa saya. Saya sebenarnya adalah budak dosa. Selalu ingin berdosa. Saudara, coba saudara bayangkan. Seandainya saudara diampuni Tuhan, dosa masa lampau saudara diampuni Tuhan. Ya, ingat? Mungkin kamu bisa tulis di situ Roma 6 ayat 6. Sama yang kemarin saya tulis di Twitter saya itu. Ada kan? Nah, seandainya saya diampuni Tuhan saja. Misalnya saya pendosa, Tuhan ampuni saya diampuni Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mengubah saya, nyecer dosa saya tetap ada, maka besok saya pasti akan berdosa lagi. Itulah yang disebut nyecer dosa itu apa? Kalau di Alkitab disuruh bilang manusia lama. Jadi darah Yesus itu mengampuni dosa saya, menebus dosa saya yang sudah saya perbuat, mengampuni dosa saya yang telah saya perbuat. Tapi yang kedua, maka dia juga meniadakan kekuatan dari manusia lama. Manusia lama saya yang selalu mau berbuat dosa itu hilang kuasanya. Dengan apa? Silakan baca Roma 6 ayat 6. Sama Galatia 5 ayat 24. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. That we should no longer be slaves of sin. Jadi kita tidak lagi menjadi budak dosa itu. Galatia 5 ayat 24, Fan. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudah lihat makna penyaliban Kristus? Roma 6 ayat 6. Galatia 5 ayat 24. Jadi kalau saudara bilang, tapi gimana Pak Yakub, nanti saya kayaknya mau berbuat dosa lagi, gimana? Saudara harus tahu sekarang, ketika saya menerima Yesus dan lahir baru, maka manusia lama saya telah disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, dan kuasanya hilang, dan saya sekarang tidak menjadi budak dosa itu. Ketika dosa mengatakan, buat porno lagi, no. Buat perzinahan lagi, no. Emosi lagi, no. Bikin kata-kata kotor, no. I have no longer slave of sin. Saya tidak lagi budak dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, maka firman Tuhan berkata bahwa manusia lama saya sudah disalibkan, crucified. Mati dosa saya, dosa nature, dosa saya. Apa saudara? Mati manusia lama saya. Itu kata siapa? Bukan kata saya. Kata firman. Karena itu kenapa dibilang kalau dengar firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, maka timbul iman. Kalau nggak salah mungkin lagunya I have no longer slave of sin, gitu ya. Betul ya? I am a child of God. I have no longer slaves of sin. Saya bukan budak dosa. Saya bukan lagi terus menjadi budak dosa. I am a child of God. Coba camkan itu dalam hati saudara. Karena saya tahu ada dari saudara yang terintimidasi dengan dosa-dosa masa lalu dan dosa-dosa yang saudara anggap dia pasti akan datang menghujam saya. Dia akan pasti datang untuk mengikat saya. Katakan sekarang dalam hatimu waktu kau berdoa, I have no longer slaves of sin. Saya bukan lagi budak dosa. Because our old man, manusia lama saya, was crucified with him. Karena manusia lama saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. I have no longer slaves of sin. Tidak ada itu addicted terhadap dosa. Tidak ada itu lagi bahwa saya dipaksa oleh dosa itu untuk melakukan dosa. Tidak ada lagi bahwa dosa itu seperti compulsory, seperti saya harus melakukan dosa itu. Tidak ada lagi yang bisa membuat saya jadi budak dosa, karena manusia lama saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Siapa yang rasakan dilepaskan dari ikatan dosa karena mendengar firman Tuhan ini? Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena saudara harus siap-siap untuk pengangkatan saudara. Blameless, spotless. Jadi gak boleh ada cacat celah. Karena memang begitu Tuhan bilang. Itu yang membuat kita jadi terangkat.
Kita mungkin tidak sempurna pada waktu terangkat, karena kita terus mengejar Tuhan dan belum sempurna. Tapi kita tidak kedapatan menyimpan dosa atau sedang berdosa. Gitu loh ya. Jadi jangan terintimidasi, oh gimana dong, saya gimana mau sempurna. Bukan soal sempurna. Yang firman Tuhan katakan bahwa ketika kita itu diangkat, kita harus blameless, spotless, tak bercacat celah, kudus. Tidak ada dosa sedikit pun. Gak ada dosa sedikit pun. Dan inilah yang mau dipelajari. Mungkin 1-2 minggu ini dipelajari. Karena setelah ini maka saudara bebas. Dan saudara mungkin bisa menerima visi dari Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan. Karena dengan demikian maka saudara tahu. Dan semuanya itu disediakan oleh Tuhan. Pengampunan, redeem, ditebus, diampuni, forgiven, disediakan oleh Tuhan. Lalu kemudian kita itu terlepas dari ikatan dosa, addicted dosa, budak dosa, dilepaskan dan dilakukan oleh Tuhan. Kita harus menerima dengan apa? Iman.